saya ridho, saya rela di dua gitu kan. Jadi yang kedua asal diakui. Asal diakui. Niat serius bener asal deketin dulu anak gitu. Kalau soal ibunya kan kalau udah sayang sama anak, masa kita nggak sayang sama yang sayang sama anak kita gitu kan. Dengar dari orang dia itu punya istri sebelum saya. Iya, mungkin ya korban laki-laki yang udah nikah saya teh gitu jadi ketipu aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muda HDW. Jadi ini part keduanya kita ketemu sama Teh Dede ya, Teh. Teh Ade. Iya. Teh Ade. Barusan udah ngapain Teh? Udah itu balikin padi. Itu yang punya siapa? Punya orang. Oh, punya orang. Nah, kita pengen mengeksplor lebih jauh tentang Teh Ade dan juga Cisema ini ya. Tuh, awas ada motor sebentar. Teh, kalau rumah di mana? Di sana di atas Boleh ke sana? Boleh, Oh, boleh. jauh ya, itu nanjak nggak? Lumayan sih ya. Lumayan. Lumayan. Ya udah boleh yuk. Ya. Sambil ini yuk. Teteh kemana jalannya? Ke sini ya. Wah, emang enak di sini pemandangannya nih ya, Sobat Iya, Muda bagus. HDW. Tapi emang kalau di sini nyampe malam nggak Teh? Paling maghrib biasanya kalau dulu kan lagi rame maghrib masih penuh. Tapi kalau sekarang mah udah enggak sih Oh, maghrib udah sepi. udah sepi ya. Atau mungkin karena padinya nih, karena padinya Panen. dipanen, jadi menimbulkan kalau selfie-nya kurang menarik gitu ya. Ya biasanya kan kalau sore di sini enak cuaca dan pemandangannya di sini enak kalau sore. Gitu ya, luar biasa. Ini banyak warung-warung, kemarin juga kalau Teteh nggak ngewarung di sana ya. Enggak. Iya. Tapi kalau di sini kayaknya nggak terlalu nanjak nih ya. Lumayan Tapi ini banyak yang jatuh katanya Teh tadi. Iya. Bener ya? Soalnya kan kalau hujan di sini licin Oh gitu. Kalau hujan di sini licin ya lumayan gitu kan tuh. Jadi ketimpa sama tanah mungkin ini ya Teh ya. Ini yang bikin kerennya tuh sawahnya gitu kan. Jadi sawahnya berumbak. Ya kan kayak ubud Bali. Oh iya iya. Kayak ubud Bali. Keren. Parkiran mah bisa di mana saja nih? Kalau parkir di sana Oh. Kalau misalkan penuh di sini kan banyak yang jalan kaki, jadi motor nggak boleh ke Oh sini. enak ya, coba lihat tuh pemandangan dari sini. Bagus ya. Kalau padinya itu. Iya, kalau padinya belum dipanen Lagi, bagus. Ya ini mungkin Teteh lebih semangat lagi
semangat untuk nanjak karena saya capek. Kan udah biasa. Udah biasa bolak-balik jadi nggak kerasa capek. Aduh. Jadi ini mah kayak di apa namanya ya? Di kota ada sawah gitu ya. Iya. Ada pesawahan. Bisa dikatakan ini diskotik ya Teh ya. Di sisi kota saeutik Iya. ya. Di sisi kota saeutik. Iya. Ayo mangga ayo kalebet Oh di sini Teh. Mohon. Oh. Ya udah di sini aja Teh nggak apa-apa. Aduh sambil lihat pemandangan nih ya. Oh, mohon atuh. Di sini aja nggak apa-apa. Masya Allah. Jadi kalau di sini mah ini ya Teh ya apa bisa melihat langsung pemandangan ke sana gitu kan. Iya. Yang tadi Teh dikatakan bahwa pesawahan diskotik di Iya, sisi kota saeutik. Waduh. Teh kenapa nggak apa namanya ya misalnya cari lagi gitu. Cari lagi apa, Cari lagi laki-laki. Bukannya nggak niat, tapi takutnya nggak bisa nerima anak. Kebanyakan itu ya. Iya. Tapi pernah mencoba belum? Udah pernah sekali nyoba, tapi ya gitu cuman mau sama kitanya aja, nggak bisa nerima anak. Daripada anak jadi korban lebih baik enggak. Jadi harusnya nerima anak dulu baru teteh gitu ya? Iya. Ada yang kayak gitu? Jarang. Jarang. Jadi yang penting kalau juga bisa nerima anak, teteh juga siap. Iya. Nggak memandang fisik. Iya. Gitu. Oh gitu ya. Nggak memandang fisik katanya ya. Jadi yang penting sayang dulu ke anak. Kalau udah, berarti kan harus sayang ke teteh dulu dong. Setelah itu ke anak. Iya, kalau misalkan sekarang cuman sayangnya sama aku aja, nggak mau nerima anak kan mau ngapain juga, Jadi kalau misalkan mau ya sok niat serius bener asal deketin dulu anak gitu. Yeah. Kalau soal ibunya kan kalau udah sayang sama anak, masa kita nggak sayang sama yang sayang sama anak kita gitu kan. Tapi ini mohon maaf teh, teteh pernah nggak misalnya sebelum menikah sama beliau yang sekarang entah kemana Iya. gitu kan, pernah nggak menikah sebelumnya? Belum pernah. Belum. Tapi pernah nggak gimana kalau juga misalnya belum nggak datang dia nikah lagi? Ya mungkin pernah nanya, cuman ya mungkin takut aku gimana mungkin ya dia nikah lagi gitu. Jadi ya mungkin alasannya kerja, padahal mungkin di luar dia punya lagi yang lain. Jadi nikah dulu sama teteh, pernah nanya bahwa dia nikah lagi atau gimana? Mungkin pasti teteh tahu. Mungkin kalau terdengar kata orang dia punya istri. Oh. Iya, dia itu Dengar atau teteh pernah melihat? dengar dari orang dia itu punya istri sebelum saya. Tapi saya nggak mau tanya lebih dalam gitu kan, takutnya gimana akhirnya dia menghilang kayak gini. Oh, jadi tapi yakin itu teteh, misalnya pernah ditanyakan bahwa dia menikahi teteh tuh udah punya istri gitu? Iya. Hah? Iya. Udah bener? Mm-mm. Oh jadi Sama temennya pernah nanya kayak gitu. Iya. jawabannya? Iya. Jadi sebelum ke teteh Dia punya istri dulu. dia punya istri? Berarti nggak jujur ya? Iya, mungkin ya korban laki-laki yang udah nikah saya teh gitu, Jadi ketipu aja gitu. Jadi ya gini nasib saya Jadi sekarang. sebetulnya teteh bisa dikatakan diduakan. Iya.
Dan sekarang udah punya anak 3. Anak 3. Baru tahu. Baru tahu. Itu gimana? Apakah nikah siri atau gimana? Ya nikah siri sama saya mah. Nikah siri? Iya. Terus gimana kalau juga misalnya nikah siri kan pasti anak? Ya. Biodatanya gimana? Nah, dataan anak ya saya kepala keluarganya. Soalnya ngurus-ngurus juga ke desa, dia nggak ada terdaftar, nggak bisa. Kenapa? Soalnya dia terdaftarnya di desa yang lain, kan kalau secara online kan ketemu si nama si A itu ada terdaftar di daerah lain, jadi nggak bisa masuk kakak saya. Tapi nah ini maaf, jadi kebuka ya Sobat Muda. Jadi ternyata TAD ini istri yang kedua gitu kan. Tapi sah menurut agama. Iya. Sah bener Teh? Benar. Tapi menurut negara? Ya tidak, karena kan tidak tercatat. Pernah nggak Teteh ngajuin? Pernah ngajuin, ya cuman sulit apalagi buat orang nggak punya kayak saya mah ya, buat kayak gitu ya uangnya gede Oh jadi harus iya ngajuin dengan biaya yang lumayan. Berapa? Ya tanya-tanya sekitar 5-6 jutaan itu harus ada buat sidang teh. Oh itu buat sidang. Iya. Gitu ya. Tapi gimana Teh kalau juga misalnya sekarang kan udah tahu begini gitu kan, terus ini kan kita balik lagi ke anak. Iya. Kasihan ya. Gitu. Emang kasihan tapi kalau misalkan dia udah nggak ada kabar ya udah aja, biarin aja. Boleh Teteh jujur nggak? Kenapa sih bisa nyampe kayak gini dari awal? Kenapa? Kalau boleh jujur, karena kemarin kan kita baru ketemu nih. Iya. Nah sekarang saya pengen tahu lebih. Boleh kan? Nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Bener nih nggak apa-apa. Iya iya. Boleh diceritain kenapa? Yang sejujurnya? Ya mungkin pertama nasib ya. Iya. Saya nikah pertama sama dia gitu kan. Nyampe punya anak kalau tahu gadis waktu itu. Iya, dari gadis. Kalau misalkan tahu dia berkeluarga mungkin saya juga nggak mau. Jadi awalnya nggak tahu? Nggak tahu. Terus? Ya tanya-tanya ke sana ke sini ke teman-temannya. Ternyata iya dia punya istri. Dan alasan dia pergi kerja itu bohong. Gitu, Pak. Jadi ke istri tuanya. Istri yang tua. Tapi sampai saat ini istri tuanya belum tahu. Belum tahu, Belum tahu sama sekali. Iya. Tapi Teteh mau diakui? Ya mau siapa yang nggak mau diakui? Jangankan saya, pasti anak juga saya mau diakui, Saya ridho, saya rela di 2 gitu kan. Jadi yang kedua asal diakui. Asal diakui. Apa yang pengen Teteh sampaikan? Mudah-mudahan beliau dengar. Saya mah cuma minta pengakuan aja buat saya dan buat anak, biar jelas ke depannya gimana. Soalnya kan kalau tidak diakui, ntar ditanya bapaknya kemana, bapaknya siapa, kan gak enak juga. Jadi saya mau diakui aja, saya pengen hidup normal kayak orang lain, punya keluarga yang utuh gitu. Pengen diakui sebagai seorang istri. Sebagai seorang istri dan sebagai seorang menantu, saya pengen diakui kayak gitu. Intinya sih cuman itu doang, pengen diakui sebagai istri dan pengen diakui sebagai menantu. Iya, karena pengen pengakuan. Dan Teteh belum pernah ketemu sama ayah beliau, ibu beliau. Belum pernah. Semenjak nikah sampai punya anak 3 belum pernah diketemuin. Belum pernah ketemu tatap muka gini, belum pernah.
cuman itu doang ya Teh? Iya, pengen pengakuan, saya nggak pengen yang lebih. Tapi gimana kalau juga misalnya tidak sampai ada pengakuan? Apa niatan Teteh? Ya paling saya ngusahain merjuangin buat anak aja. Saya emang nggak apa-apa nggak diakui juga, yang penting anak saya diakuin sama keluarga dia. Kasihan anak-anak kalau nggak ada pengakuan. Gimana ke depannya? Saya mikirin masa depan anak, bukan apa-apa lagi. Anak laki-laki semua? Iya. Cuman pengen pengakuan supaya bahwa ada bapaknya, jangan sampai di kakak nggak ada bapaknya. Nggak ada bapaknya. Sampai sekarang di kakak juga nggak ada bapaknya. Nggak ada. Dan beliau tidak mau untuk dimasukin surat. Iya. Satu, mungkin keinginan Teteh pengen diakui sebagai istri yang kedua. Iya. Sah, bisa dikatakan kalau surat-surat sah ya Teh? Iya. Bukan sirih lagi gitu iya. kan? Jadi semua keluarga tahu gitu kan? Cuman yang nggak tahu keluarga sana. Iya. Istri yang ke-1 tahu? Mungkin tahu, Tahu gitu kan? Keluarga Teteh juga tahu gitu kan? Bahwa beliau punya istri lagi gitu kan? Nah, jadi satu, Teteh pengen diakui. Iya. Jikalau kalau tidak diakui sampai saat ini, apa yang Teteh mau lakukan? Udah atau mau lanjut? Bingung, bingung. Bingung anak, saya bertahan karena anak, bukan karena apa-apa. Jadi bingung. Iya. Ya, kita tidak memaksa ya, mungkin maaf banget kita nanya terlalu dalam karena mungkin tadinya kan yang kita tahu Teteh ditinggalkan suami dan ternyata ketahuan bahwa Teteh bisa dikatakan menikahi orang yang sudah menikah, berarti Teteh istri yang kedua gitu ya. Jadi mentok Teh, misalnya nggak bisa ngapa-ngapain sekarang. Iya. Tapi yang kuatnya Teteh sabar gitu. Harus, karena berat tuh lah. Iya, harus bisa sabar, harus bisa kuat demi anak, Ya, kalau ini kan mentok istri yang pertama mungkin berat juga. Teteh istri yang kedua juga berat. Tapi kalau juga misalnya suami adil, padahal sudah bisa saling menerima gitu. Kalau bisa, harusnya. kalau adil gitu kan. Jadi sebetulnya, nah ini pelajaran buat kaum laki-laki kalau juga misalnya pengen mempunyai 2 istri, harusnya jujur dan adil ya Teh. Jujur. Kecuali kalau juga misalnya kita tidak mau hanya punya istri ya, punya istri 1 ya pertahankan gitu. Jangan sampai ingin mempunyai istri yang kedua tapi jadi sakit hati istri yang pertama dan yang kedua. Saya yakin dua-duanya sakit. Oke, istri yang pertama diakui karena karena istri pertama gitu kan. Nah ini yang kedua gitu. Padahal Teteh sudah menerima ya. Menerima. Walaupun dia sudah punya istri juga. Iya. Cuman dia nggak mau jujur. Nah itu, nah ini jadi siapapun itu buat para lelaki kalau juga misalnya ingin mempunyai istri ya harus jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur pada istri, jujur pada keluarga ya Teh. Iya. Biar semuanya enak gitu kan. Apalagi Teteh ini udah hampir 3 anak. Sudah 3 anak. Sudah tidak anak, sudah tidak anak. 3 anak. 3 anak. Kalau juga misalnya 1 atau mau kan masih bisa diinikan gitu kan ya. Iya. Ini udah 3 anak, nyampe yang besar umur 15 tahun. 15 tahun dan sampai saat ini belum tahu keluarga belum. Ayahnya. Nah ini mungkin ya. Nah itu mungkin pelajaran buat kita semuanya. Teteh
Mohon maaf kita terlalu dalam, tapi ini nggak apa-apa Teh. Ya nggak apa-apa. Kita tayangkan di YouTube. Iya nggak apa-apa. Kenapa? Ya mudah-mudahan dia lihat gitu. Dan dia bisa mengakui dan ada pengakuan buat kami. Gitu. Mudah-mudahan dia lihat dan mudah-mudahan ada pengakuan dari beliau. Nah itu Sobat Muda HDW, terima kasih. Kita nggak mau terlalu dalam tentang masalah ini. Ya mudah-mudahan semuanya berjalan baik untuk beliau dan juga buat Teteh dan semua keluarganya. Kalau gitu Teteh terima kasih. Kita nggak bisa lama-lama lagi. Kita pamit aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.